Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami, eee, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah dengan saya Siti Nurjana dan rekan saya Laksmi Kian Warasanti, eee, akan mengimplementasikan bisnis intelijen untuk toko baju online. Sebagai pelaku bisnis di industri e-commerce, kita memahami bahwa data merupakan aset berharga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dalam operasional toko baju online, memahami tren pelanggan, preferensi produk, dan pola pembelian sangatlah penting untuk meningkatkan penjualan, mengoptimalkan stok, dan memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana BI dapat membantu kita mengolah data yang ada menjadi wawasan yang dapat diimplementasikan. Nah, saya juga akan memaparkan langkah-langkah implementasi manfaat yang dapat diraih serta case dalam bisnis kita. Nah, harapan kami melalui presentasi ini kita dapat memahami potensi BI dan memanfaatkannya untuk mendukung pertumbuhan toko baju online kita secara lebih efektif dan efisien. Berikut logo ya. Berikut logo dari toko baju online ini. Nah, kami namakan dengan Toko Sila. Nah, kemudian di sini ada produknya yaitu kemeja, tunik, blus, saringgit, celana, hijab, dan ini. Kemudian proses dan goalsnya. Implementasi pemilihan platform dari Google Studio ya, dan yang mudah digunakan. Kemudian untuk pengumpulan datanya, data penjualan pelanggan, inventory, dan kampanye pemasaran dari berbagai platform. Yang kemudian untuk pengolahan datanya, kita membersihkan, mengintegrasikan, dan memvisualisasikan data ke dalam dashboard. Kemudian untuk goals-nya data real time untuk analisis ya, tujuannya itu. Yang kedua, laporan otomatis meningkatkan efisiensi. Kemudian untuk prediksi permintaan meningkat hingga 95%. Kemudian pengurangan stok mati sebesar 20%. ROI-nya kampanye pemasaran meningkat 25%. Penjualannya pakaian casual naik 20%. Kemudian untuk challenge and solution, nah di sini ada kendala, data yang tidak terstruktur, kemudian ada resistensi budaya kerja, kemudian ada infrastruktur teknologi terbatas. Nah, solusinya pemeliharaan sistem BI berkala, pelatihan karyawan secara rutin, menggunakan alat BI yang hemat biaya seperti Google Studio. Untuk analisanya akan dilanjutkan oleh Pak Laksmi Kian Warasanti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Teh Siti. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan menganalisa implementasi dan implementasi business intelligence terhadap toko Sila. Yang pertama, kita melakukan proses pembersihan data terlebih dahulu dari data Excel yang sudah dikolek. Informasi sebelumnya kami menggunakan Google Colab untuk menyajikan hasil analisa ini. Berikut yang pertama hasilnya. Toko Sila mempunyai beberapa platform e-commerce untuk berjualan.
platform e-commerce Tokopedia masih menjadi platform favorit untuk customers Tokosila. Sehingga Tokosila akan memutuskan di periode selanjutnya untuk lebih fokus berjualan di Tokopedia dan mengulik fitur Tokped dan atau TikTok Shop Live lebih dalam karena kedua platform tersebut mempunyai keterikatan. Analisa yang kedua, kita menganalisa varian item yang dijual di Tokosila. Item yang terlaris adalah hijab, karena memang di Tokosila pada awalnya hanya menjual hijab dengan berbagai macam varian bahan atau material yang terkenal halus dan cuttingannya yang rapi. Yang ketiga, customers perempuan masih mendominasi di Tokosila. Grafik di atas menunjukkan total pendapatan, jumlah transaksi, dan rata-rata pendapatan per transaksi untuk pembeli pria dan wanita. Bandung menjadi kota tujuan Tokosila untuk pengiriman yang dilakukan oleh transaksi online. Terus selanjutnya, top spender masih didominasi oleh perempuan. Wilayah Jakarta juga banyak melakukan transaksi secara nominal. Di sini kita bisa lihat jenis kelamin pria, total pendapatannya 15 juta, ada 100 transaksi, rata-rata spending 150.000. Wanita ada 20 juta dengan total transaksi 120 dan rata-rata pendapatan 166.666. Lokasi Jakarta masih menjadi kota favorit ya, maksudnya dengan nominal pendapatan yang di banyak hasil dari penjualan dengan total transaksi 50, yang kedua Bandung, yang ketiga Depok. Selanjutnya ini adalah analisa prediksi penjualan dengan metode regresi linier dengan faktor musiman seperti yang dibuat dengan kode yang kami masukkan di Google Colab, menunjukkan bagaimana waktu dan musim. Misalnya periode lebaran memengaruhi pendapatan. Faktor musiman seperti lebaran dimasukkan dalam model sebagai variabel biner, 1 untuk periode lebaran dan 0 untuk lainnya. Model memprediksi pendapatan lebih tinggi selama periode ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan penjualan saat lebaran. Model memperhitungkan bahwa penjualan lebih tinggi selama hari-hari di sekitar lebaran berdasarkan data historis penjualan. Yang menjadi perbedaan penting, jika model memprediksi pendapatan secara signifikan lebih tinggi untuk hari-hari musiman dibandingkan hari biasa, ini menandakan adanya efek musiman yang kuat. Jika di hari-hari biasa pendapatan diprediksi mencapai 150.000 per hari, maka di hari-hari lebaran prediksi pendapatan naik menjadi 300.000 per hari, dan ini berarti 2 kali lipat ya dibandingkan hari biasa. Hal ini bisa memberikan wawasan penting untuk Tokosila sebagai perencanaan inventory, stok, promosi, atau strategi penjualan selama periode tersebut atau sebelum periode tersebut. Dengan model regresi linier yang diperkuat faktor musiman memberikan gambaran tentang tren jangka panjang, apakah pendapatan secara keseluruhan meningkat atau menurun, efek musiman, efek lebaran, perbedaan signifikan dalam penjualan selama periode khusus seperti lebaran, dan prediksi masa depan untuk menginformasikan potensi pendapatan untuk 30 hari ke depan dengan pertimbangan musiman. Sekian dari kami tentang presentasi implementasi BI Business Intelligence terhadap Tokosila. Semoga dengan hal ini bisa memberikan gambaran bahwa data itu menjadi aset bagi sebuah bisnis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.